Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini kita akan bahas Soundtek 2.1. Ini adalah version selanjutnya dari 2.0 yang udah kita review kemarin, dan dia kasih beberapa improve yang menurut gue ini lebih bagus dari 2.0. Dan untuk kalian yang juga udah punya Soundtek 2.1 tapi belum update firmware, nanti akan kita bahas juga. So ya, langsung aja masuk ke videonya. Oke, ini dia Soundtek 2.1. Kalau dari segi bentuk gak banyak berubah dari 2.0. Tetap bagus, dia punya desain, dan good news, dia punya bagian atasnya udah ganti warnanya jadi hitam yang sebelumnya itu biru. Dari kelengkapan juga masih sama, ada stand mic yang standar aja, USB Type-C panjang 2 meter dan punya ujungnya itu siku. Which ini good, biar nggak nyangkut pas kita adjust kemiringan si mikrofonnya. Di bagian bawah juga masih sama, ada Type-C, terus jack audio 3,5 mm buat monitoring, dan di tengah ada tripod adapter 3/8 inch. Jadi yang beda selain warna atasnya jadi hitam, kita bisa lihat di belakang mikrofonnya ada fitur mute. Ini berguna banget sih untuk mikrofon sejenis ini, karena mikrofon kayak gini tuh bisa banget dipakai untuk virtual meeting, komunikasi di game, atau live stream. Nah, di Soundtek 2.0 fitur ini nggak ada, jadi cukup PR kalau kita pengen mute mikrofonnya, kita harus kecilin dia punya volume gain control sampai 0 atau enggak mute di aplikasinya gitu. Terus di panel depan juga ada perbedaan, yaitu untuk LED warnanya akhirnya diganti. Jadi kalau misalnya kita mau ngatur echo sama ngatur volume gain control ini nggak bingung, echonya diganti, warnanya sebelumnya biru jadi hijau, dan volume gain control tetap warna biru. Kalau yang sebelumnya di Soundtek 2.0 sama-sama biru, jadi ini bisa banget bingung gua lagi ngatur echo atau lagi ngatur volume gain control. Jadi ya harus testing-testing dulu untuk bisa tahu ini gua nggak salah ngatur gitu. Untuk knob-knobnya ini masih sama, noise cancelling, terus knob untuk atur echo dan volume gain control juga masih sama. Terus problem Soundtek 2.0 masih ada di mikrofon ini ketika kita udah atur volume gain control dan udah atur juga echo-nya, terus kita cabut mikrofonnya, ini akan nyebabin dia balik lagi ke settingan defaultnya. Dan menurut gue ini cukup PR karena default mikrofon ini echo-nya ada di 50%, dan untuk gue pastinya akan gue nolin. Jadi gue harus ngelakuin hal itu berkali-kali kalau misalnya gue pengen syuting atau pengen pindahin mikrofon ini ke setup yang lain gitu. Dan ya bisa banget lupa, kayak kemarin gue syuting Soundtek 2.0 juga ada lupa untuk matiin echo-nya. Dan ya itu cukup PR sih menurut gue. Nah, tapi good news untuk Soundtek 2.1 karena ini udah ada update firmware dan nyebabin echo-nya itu defaultnya jadi 0, nggak di 50% lagi, dan ini cukup ngebantu gua mengurangi beban gua setiap colokin mikrofon ini untuk atur echo-nya. Dan ya, menurut gua mending kayak gini gitu loh. Echo dijadiin 0 aja, nggak usah disetting ke 50%. Jadi kalau misalnya gua syuting ini, gua langsung colokin mic ini dan udah bisa rekaman. Nah, cara update firmware-nya kalian bisa cek link di description box karena udah gua cantumin itu link dari Soundtek-nya langsung. Nah, jadi kalian bisa langsung download aja, terus step pertama kalian colokin mic-nya, terus buka filenya. Setelah itu kalian pencet tombol hijau, terus cari file firmware-nya, klik OK, dan udah tungguin aja. Kalau udah selesai, close aja, dan mic Soundtek 2.1 udah ke-update. Kalau kalian cabut terus colokin, udah echo-nya udah jadi 0 lagi, nggak di 50% gitu. Dan by the way, buat kalian yang beli Soundtek 2.1-nya itu setelah bulan Maret 2022, itu nggak usah update firmware-nya karena itu udah terupdate dari pabrikannya. Jadi ini update firmware buat kalian yang belinya itu sebelum bulan Maret 2022 gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk sound test mikrofon ini, dan sebetulnya dari tadi juga kalian udah dengerin hasil mikrofon ini settingan default setelah update firmware. Ini settingannya itu gue pakai pola pattern cardioid, terus volume gain control nggak gue ubah, sama echo-nya juga nggak gue ubah, terus noise cancelling juga nggak gue nyalain, dan hasilnya kayak gini. Ini mungkin nanti di editing juga cuman gue tambahin audio gain kalau perlu, dan nggak gue mainin juga untuk bass dan lain-lainnya. Jadi pure ini suara dari Soundtek 2.1. Sekarang kalian lagi dengerin Soundtek 2.1 pakai polar pattern cardioid plus noise cancelling. Dan menurut gua noise cancelling ini cukup ngebantu sih, karena memang mikrofon ini tuh ke-pick up banget noise-nya. Kayak dari tadi kalau gua nggak pakai noise cancelling itu ya suaranya akan noise banget gitu. Tapi ini masih kurang nyaman sih noise cancellingnya. Jadi kalau misalnya gue ngomong juga ini dia masih ada kedengeran noise-noise gitu. Tapi ketika gue nggak ngomong sama sekali, ini dia beneran clear.
Ya, jadi kayak langsung ke cut gitu. Nah, sebetulnya fitur noise cancelling ini juga ikut ke-update pas tadi kita update firmware-nya. Cuma gue nggak terlalu notice perbedaan antara setelah di-update dan sebelum di-update. Jadi kalau gue prefer noise cancelling, nggak gue pakai karena noise cancelling bisa ditambahin pas editing di software. Dan kalau misalnya kita streaming juga udah ada noise cancelling di OBS. Dan kalau kita pakai Discord pun Discord udah ada noise cancelling ya. Jadi ya mending nggak dipakai sih kalau dari gue ya. Nah ini noise cancellingnya udah gue matiin dan sekarang gue pengen coba omnidirectionalnya dia. Dan ya ini dia Soundtek 2.1 pakai polar pattern omnidirectional. Suaranya lebih kecil dibanding cardioid dan cardioid itu lebih bulat ya suaranya. Jadi kalau kita pakai omnidirectional ini harus agak kencang ngomongnya. Oke, kita akan balikin ke cardioidnya. Nah, selanjutnya ada beberapa rangkaian untuk sound test microphone ini. Ini ada yang pertanyaan kemarin di postingan Instagram kemarin dari @ikik009. Kalau dipakai main game dan dipakai Discord, apakah suara keyboard dan mouse akan bocor? Ya, langsung kita cobain untuk gaming, misalnya rekam video lagi main pakai OBS dan gini hasilnya. Akan tetap masuk sih suara keyboard dan mouse kita. Terus untuk Discord, karena Discord itu udah ada bawaan noise cancellingnya, jadi dia udah clear, nggak akan masuk suara mouse dan keyboardnya gitu ya. Cek. Oke, iya, karena Discord ada noise cancellingnya juga. Kalau gua ngomong, ini nggak ke pick up suara keyboardnya. Tapi kalau gua ngomong ke pick up. Terus di komen-komen video tentang mikrofon juga banyak yang nanyain, "Bang, bisa untuk ASMR nggak?" Ya, sebenarnya bisa aja gitu. Masa harus gue contohin? Nah, belakangan banyak banget nih dari kalian yang bikin video typing test keyboard. Dan ya, ini bisa banget mikrofonnya untuk hal tersebut. Dan hasilnya jadi kayak gini. Jadi ya so far so good untuk Soundtek 2.1, banyak upgrade dari Soundtek 2.0 dan kemarin itu ada beberapa report untuk Soundtek 2.0 ketika dipakai udah 10 menit dia tiba-tiba mati aja mikrofonnya. Nah ini gue pakai aman-aman aja, ini gue lebih dari 10 menit syutingnya dan masih running sih dari tadi, nggak mati. Untuk minus bagi gue di mikrofon ini adalah sensitivitasnya karena ini banyak banget noise yang ke pick up. Dari tadi ini gue tuh monitoring dari awal gue syuting sampai akhir ini. Dan ya banyak banget noise-noise yang masih ke pick up kayak ya. Jadi fitur noise cancelling di microphone ini sebetulnya ngebantu, tapi gue prefer tetap mending di post production aja untuk ngilangin noise cancelling. Untuk sound quality menurut gue ini udah cukup, cuma kalau misalnya pengen lebih detail, enaknya dibandingin sama microphone di kisaran harga yang sama. Kayak ini tuh kemarin banyak banget kalian yang request, "Bang, enakan mana sama Soundtek 2.1? Bang, Leviosa sama Tronmax sama Costa bagus mana?" gitu ya. Jadi nanti akan kita bikin video komparasinya antara Costa terus Soundtek 2.1, Leviosa juga sama Tronmax gitu ya. So, segitu aja video dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gua Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.